Baik teman-teman, mohon maaf kita simpan dulu untuk pertanyaan terkait dengan Pati. Kita akan berlanjut terkait dengan peristiwa tertangkap tangan kedua yang KPK lakukan di wilayah Kota Madiun, yaitu terkait dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap. Terima kasih pada Mas Jubir. Baik, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan dengan perkara yang kedua, yaitu peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan. Kembali ini juga pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. Jadi dana CSR itu hanya sebagai bungkusnya saja gitu. Saja serta penerima lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR seyogianya untuk kepentingan sosial dan lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dana CSR seharusnya juga memberi dampak manfaat sosial secara nyata bagi masyarakat, bukan sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi dana CSR yang diberikan oleh perusahaan itu seharusnya memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak tidak teranggarkan gitu ya, seperti itu. Maka ketika dana CSR digunakan sebagai modus operandi untuk menerima fee atau imbalan, yang dirugikan bukan hanya keuangannya, namun juga mencederai hak masyarakat atas pembangunan yang adil. Jadi yang seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dan lain-lain yang pembangunan yang menggunakan dana CSR, maka dengan digunakannya secara tidak sah oleh oknum koruptor, maka masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan fakta adanya peraturan wali kota tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP yang tidak ditaati serta menyalahi ketentuan dalam undang-undang PT tentunya, perseroan terbatas. Di antaranya terkait dengan pemberdayaan TSP atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk uang maupun tata kelola yang tidak dilakukan secara kredibel. Ini sudah ada aturan-aturannya sebetulnya, tetapi kemudian disimpangi oleh oknum tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Madiun menjadi warning atau peringatan keras bahwa tata kelola pemerintah daerah seharusnya berpihak kepada masyarakat. Jadi seharusnya dana-dana ini, dana-dana sosial ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kali kedua terjadi di Kota Madiun. Jadi ini adalah yang kedua kali. Jadi ini berulang sehingga kami sebetulnya sangat prihatin dengan hal ini dan semoga ini adalah yang terakhir ya, di Madiun tidak terjadi lagi. Ketika itu KPK melakukan penindakan terhadap Wali Kota Madiun terkait dengan korupsi proyek pasar besar, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Itu yang dulu, yang sebelumnya ya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan, tetapi harus diikuti dengan perbaikan sistem, budaya, dan komitmen serta integritas yang berkelanjutan. Jadi selain dari penindakan, maka kemudian ada perbaikan sistem nanti yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan juga diikuti dengan pendidikan anti korupsi, di mana untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana perilaku koruptif yang harus dihindari. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, ya, Korsub, jadi selain dari yang tiga tadi juga fungsi koordinasi dan supervisi sebagai upaya pencegahan KPK mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demi menghadirkan pemerintah yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Adapun kronologis perkaranya adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi disampaikan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas tersebut, ya, Saudara SMN dan Saudara SD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun. Jadi disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada, ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi Stikes ini juga sedang berproses untuk menjadi universitas. Pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RR, selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Saudara MD melalui transfer rekening atas nama CPSA. Ini perusahaan ya, CPSA ini. Dari peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang, yaitu Saudara MD, Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030. Jadi ini adalah periode kedua yang bersangkutan ya. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD. Kemudian Saudara TM, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Saudara KP, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disbudfora Kota Madiun. Saudara US, Wakil Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun. Saudara EB, Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun. Saudara IM, mantan orang kepercayaan Saudara MD. Saudara SK, selaku pihak swasta atau pemilik atau direktur CPMA dan rekanan kepercayaan Saudara MD. Dan Saudara SG, selaku pemilik Rumah Sakit Darmayu dan developer PT HB. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 550 juta. Dengan rincian 350 juta diamankan dari RR dan 200 juta diamankan dari TM. Jadi dari dua orang ini jumlahnya 550 juta. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta, di mana uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PTHB yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam 2 kali transfer rekening. Penerimaan lainnya atau gratifikasi, penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD selaku melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Namun pihak kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar 200 juta, bahwa kemudian terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee yang dilaporkan oleh TM kepada MD. Bahwa kemudian KPK
turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini banyak sekali gitu ya. Di beberapa kali, di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing, yaitu Saudara MD Wali Kota Madiun periode 2025-2030 ya. Ini periodenya yang kedua. Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara MD dan Saudara RR disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E atau pemerasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 20, Yunto pasal 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Selain itu Saudara MD bersama-sama dengan Saudara TM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar. Ini gratifikasi Undang-Undang 31 Tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto Pasal 20, Yunto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung seperti kontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan Kota Madiun, khususnya kepada warga masyarakat Madiun, Polres Madiun, pihak Angkasa Pura, protokol penerbangan Bandara Juanda, Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia yang telah memfasilitasi proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan.